Halo semuanya, jumpa lagi dengan gua Chandra di channel Serapin Tech News episode 15. Jadi udah 15 episode aja nih sisa Serapin Tech News ini. Dan yang pastinya di episode 15 ini banyak banget nih berita-berita teknologi yang bisa dibilang menarik banget nih untuk kita angkat beritanya. Ya, jadi sebelumnya gue pengen ngasih tahu dulu aja. Kemarin gue baru aja beli Galaxy Z Flip 5 ini. Dan ada satu brand kompetitor yang bakalan kita bahas dalam video kali ini, yang kayaknya rumornya menarik banget nih buat kita angkat. Ya, kalau kalian tahu beberapa rumornya itu mengenai Oppo Flip N3. Oppo N3 Flip. Apa itu baca gimana ya? Pokoknya itu gua agak lupa sih ya. Ya pokoknya itulah, gua agak sedikit lupa. Tapi yang itu kita bakalan bahas di video kali ini ya, teman-teman. Tapi di sini kita nggak cuma ngebahas perlipatan duniawi aja, coy. Kita ngebahas beberapa smartphone yang kemungkinan bakal masuk ke Indonesia dan sudah launching di China sana. Jadi kemungkinan kalau masuk ke Indonesia ini bakalan menarik banget smartphone-nya, teman-teman. Yang pastinya kalau misalnya kalian baca dari judulnya, ya pasti kalian udah tahu lah, keluarga Vivo bisa dibilang kayaknya bakalan ngamuk nih di bulan September, mungkin di bulan November juga kali ya, karena memang keluarga Vivo ini cukup lumayan ngeri ya. Nah, maksudnya keluarga Vivo itu diantaranya ada iQOO dan juga Vivo pastinya, teman-teman. Nantinya kita bakalan bahas smartphone-nya. Tapi sebelumnya kita bakalan buka dari smartphone yang bakalan launching kemungkinan di Indonesia dan bakal masuk juga ya, teman-teman. Di sini harganya cuman ya maybe 1 jutaan kali ya. Ini kita bahas berita yang bisa dibilang masih ringan topiknya. Jadi beberapa hari yang lalu juga ada beredar nih rumor mengenai smartphone GTE Blade A53 Pro. Ya walaupun memang smartphone GTE belum ada nih yang masuk ke Indonesia secara resmi, tapi tanggalnya udah ada, yaitu tanggal 29. Si Red Magic 8S ya, teman-teman. Nanti kita bakalan tunggu aja si Red Magic 8S Pro itu kira-kira smartphone semenarik apa. Tapi yang jelas kayaknya kemungkinan secara spek si GTE Blade A53 Pro ini ya bisa dikatakan ini masuk ke kategori smartphone low budget ya, maybe di angka 1 jutaan ya. Tapi ini nggak tahu nih masuk ke Indonesia atau enggak, tapi yang jelas kemungkinan bakalan masuk sih, soalnya biar ngeramein pasar smartphone di harga 1 jutaan. Nah, secara spek sih GTE Blade A53 ini bisa dibilang biasa aja sih, seperti layarnya yang pakai ukuran 6,52 inch yang bisa dibilang ukurannya itu cukup lumayan kecil ya, teman-teman. Terus juga resolusinya SD+, untuk SoC-nya juga pakai octa-core. Jadi biasa aja nih kayaknya. Kalau misalkan kalian udah dengar-dengar dari namanya aja yang octa-core itu. RAM-nya juga biasa aja, standar 4GB dengan storage 64GB. Dan kameranya punya resolusi 13 megapiksel. Ini gue yakin harganya pasti di angka 1 jutaan. Gak jauh-jauh di kisaran 1,2 jutaan maybe ya. Soalnya dari kapasitas RAM dan juga spek yang dikasih sama GTE Blade A53 ini bisa dikatakan biasa aja. Ya kita tinggal tunggu aja masuk Indonesia kapan, tapi harusnya ini bakal menarik banget dan harganya pasti 1 jutaan. Kalau misalnya harga 2 jutaan, kita langsung demo rame-rame aja dan kita katakan itu HP sebagai HP badut. Lanjut ke berita selanjutnya, tapi sebelumnya gue mau minum dulu. Aus seperti biasa, minumnya dikasih sama mama dan tempat minumnya juga Tupperware. Lanjut ke berita yang kedua, yaitu datang dari keluarga Vivo. Yang lainnya nggak bukan adalah iQOO nih, teman-teman. Jadi iQOO sepertinya bakalan punya kejutan nih di bulan September dan juga di bulan Oktober, coy. Ya gue nggak tahu sih bulan September atau bulan Oktober, tapi yang jelas kemungkinan besar smartphone ini bakalan launching di Indonesia. Soalnya di sebelumnya si iQOO Z7 udah launching di Indonesia dan secara resmi. Ya kemungkinan di iQOO yang seri selanjutnya ini bakalan masuk ke Indonesia juga. Yang lain yang nggak bukan smartphone-nya adalah si iQOO Z8 ini. Nah, kemungkinan besar iQOO Z8 ini bakalan masuk ke Indonesia sebagai penerus dari iQOO Z7. iQOO kok iQOO ya? Ya pokoknya itulah bacanya. Kadang-kadang suka tipe ini mulut nih ngebaca nama brand iQOO itu ya, teman-teman. Mohon maaf ya. Tapi beberapa spek yang gue lihat yang dikasih sama iQOO Z8 ini, perbedaannya itu nggak terlalu signifikan antara si iQOO Z8 dan juga iQOO Z7, teman-teman. Yang dimana gue bacakan ini dari spesifikasi yang ada di China sana. Jadi ini juga jadi catatan juga nih buat kalian. Kemungkinan besar spesifikasi yang ada di China dan spesifikasi yang ada di global itu bakalan beda ya, teman-teman. Jadi kalian nggak usah berharap terlalu lebih. Jadi ya ini spesifikasi kasaran aja. Di iQOO Z8 ini yang sebelumnya kan di Z7 itu pakai Snapdragon 782 yang dimana itu SoC ngebut stabil dan juga SoC yang baru dari Snapdragon series ya, teman-teman. Ya itu bisa dibilang SoC pembaruan dari Snapdragon 778. Nah tapi di iQOO Z8 ini dia pakai SoC bukan dari keluarga Snapdragon lagi, melainkan dari MediaTek. Yang lainnya bukan adalah Dimensity 8200 yang dimana ini SoC ngebut banget, coy. Apalagi
pabrikasinya udah 4 nanometer, jauh lebih kecil. Dan setelah gue telusuri, Dimensity 8200 ini punya skor Antutu yang tembus di angka 800 ribuan. Angka yang tinggi banget buat kelasan smartphone mid-range. Kalau entry nggak mungkin sih kayak gitu ya. Dan gue bakal bisa bilang ini bakalan jadi killer banget si iQOO Z8 kalau misalkan masuk bener-bener ke Indonesia dengan membawa MediaTek Dimensity 8200 ini cuy. Gue punya asumsi kemungkinan besar kalau misalkan iQOO Z8 ini bakalan masuk ke Indonesia dengan membawa Dimensity 8200 bakalan ngerusak pasar banget cuy. Apalagi yang kita tahu sendiri, pas waktu iQOO Z7 aja launching itu bener-bener luar biasa hype-nya teman-teman. Soalnya Snapdragon 782 itu ngebutnya bukan main dan harganya yang pasti cuman di kisaran 4 jutaan aja. Dan kemungkinan besar Z8 ini bakalan masuk dengan harga yang sama, yaitu 4 jutaan. Tapi untuk spesifikasi lainnya seperti layar bisa dikatakan masih sama nih antara yang Z8 dan juga Z7 kalau gue compare ya. Di sini masih menggunakan panel IPS, resolusi Full HD 120Hz dan juga SDR10. Jadi untuk masalah layarnya seperti memang tidak ada upgradean di Z8 ini ya teman-teman. Ya kemungkinan memang fokusnya iQOO Z8 ini untuk masalah SoC-nya aja. Bahkan spesifikasi lainnya seperti kamera yang masih 64 megapiksel, terus juga untuk fast chargingnya juga masih 120 watt. Jadi bisa dikatakan iQOO Z8 ini kemungkinan besar masih sama secara spek, cuma beda SoC-nya aja nih. Nah sekarang kita tinggal tunggu aja. Kalau bener masuk ke Indonesia membawa Dimensity 8200, ini bakal menarik banget nih. Kayaknya kalau gue lihat tahun ini Dimensity lagi naik daun nih by the way. MediaTek memang makin di depan nih. Tapi intinya tinggal kita tunggu aja lah si iQOO bakalan punya kejutan apa nih di bulan September atau enggak di bulan Oktober mendatang. Ya semoga ada produk terbarunya mereka lah, nggak cuman seri warna barunya aja. Ya soalnya gue lihat tuh kemarin postingannya si iQOO kira HP baru, ternyata warna baru. Hampir tertipu gue. Beralih ke keluarga Vivo selanjutnya. Yap, jadi ini datang dari Vivo seri flagship alias Vivo seri paling tertinggi ya. Seri tertinggi dari Vivo adalah X series teman-teman. Jadi ada beberapa rumor yang menyebutkan nih bahwa Vivo X series itu bakalan ada generasi terbarunya, yaitu Vivo 100 Pro. Anjay, 100 bener kan? Yeah. Vivo X100 Pro maksudnya. Jadi ini bakalan jadi flagship terbarunya Vivo di tahun 2023 ini. Soalnya kalau kita lihat secara spek ini HP gokil banget coy ya. Mulai dari kameranya aja deh kita bahas. Kameranya memang tidak disebutkan secara mendetail nih. Beberapa leak gue juga udah cari, di situ nggak ada tuh kamera secara detail yang dijelaskan oleh Vivo X100 Pro ini teman-teman. Tapi yang jelas Vivo X100 Pro ini punya kamera resolusi telefoto yang paling besar untuk saat ini. Kalau misalnya emang smartphone ini bakalan rilis di China ataupun di global sana ya teman-teman. Nah soalnya resolusi telefotonya ini punya resolusi 200 megapiksel, yang dimana ini bakalan oke banget. Kalau diajak ngezoom ini bakalan enak banget dan gak bakalan pecah coy pastinya. Bahkan mungkin ini menjadi salah satu kamera telefoto terbaik saat ini. Saat nanti ya mungkin ya, soalnya belum launching HP-nya. Tapi secara spek ini bakalan menarik banget. Apalagi kalau misalkan ngomongin SoC nih, yang dimana SoC-nya sendiri si Vivo X100 Pro Plus ini bakalan punya SoC yang terbaru dari Snapdragon yang pastinya, yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Snapdragon 8 Gen 3 aja belum ada rumor yang bakalan keluar, tapi leak yang beredar ya katanya smartphone ini bakalan pakai SoC tersebut. Jadi kemungkinan SoC ini bakalan dipakai sama Vivo ya teman-teman. Dan ya Vivo bakal jadi smartphone pertama yang mungkin bakalan menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 pertama di dunia. Dan untuk masalah desainnya sendiri gue belum bisa ngasih nih renderan ataupun bocoran desain dari Vivo X100 Pro Plus ini. Soalnya kita bakalan tunggu aja ini HP bakalan masuk ke Indonesia atau enggak. Tapi lihat secara spek ini bakalan menarik banget coy. Lanjut ke berita yang terakhir, yaitu berita yang keempat. Yang lainnya nggak bukan, kita bakalan masuk ke berita perlipatan duniawi. Kayaknya smartphone foldable dan juga smartphone lipat bakalan menarik banget ya di tahun 2024 mendatang ini. Soalnya pilihannya itu kayaknya makin tambah banyak gitu loh. Kemarin rumor beredar mengenai smartphone lipat dari Vivo. Kemarinnya si Samsung baru aja yang nge-launching Flip 5 yang ini menarik banget, bahkan sampai gue beli nih HP-nya. Terus juga baru-baru ini ada beberapa rumor yang menurut gue menarik banget tentang dunia perlipatan. Yang lainnya nggak bukan Oppo Flip N3 coy. Ini bakalan menarik banget nih.
Soalnya Oppo Flip N3 ini bisa dikatakan perbedaan desainnya cukup lumayan kerasa ya teman-teman. Desain Oppo Flip N3 menurut gua menarik karena memang untuk kameranya itu vertikal ke bawah ya, masih sama di seri sebelumnya. Cuman nggak tahu nih untuk ukurannya bakalan digedein atau enggak seperti di Samsung Galaxy Z Flip, atau masih sama untuk ukuran cover screen-nya. Cuma nanti kita bakalan lihat aja. Tapi yang jelas perbedaan yang paling kerasa yaitu masalah kameranya, yang di sini kameranya ngelingker coy. Ngelingker nggak ke bawah lagi kayak di Oppo Flip N2 yang waktu tahun lalu. Nggak tahun lalu sih, tahun ini sih lebih tepatnya teman-teman. Dan untuk bocoran speknya sayangnya gue belum bisa nemuin nih spesifikasi yang bakalan dikasih sama smartphone yang satu ini. Dan harapan gue ya semoga pakai Snapdragon kali ya. Kalau MediaTek sih ya nggak apa-apa gitu loh. Cuman ya better pakai Snapdragon lah ya Oppo. Intinya kita tinggal tunggu aja nih kehadiran Oppo Flip N3 ini. Soalnya bakal menarik banget dan pasti bakalan nyaingin si Samsung Galaxy Z Flip 5 ini coy. Lanjut ke berita nomor 5 nih ya. Ini berita yang terakhir sekaligus menjadi penutup buat Sarapin Tech News episode 15. Harusnya ini berita udah kelar ya, tapi karena editor gua Shida dan baru nemu berita yang menarik banget nih, yaitu berita mengenai permiwaan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba memang Xiaomi pengen ganti nama nih menjadi Mios. Ya gue belum tahu pasti nih faktor penyebabnya apa yang terjadi hingga Xiaomi yang sebelumnya itu OS-nya adalah MIUI ingin ganti nama jadi Mios. Tapi beberapa sumber yang gue baca katanya sih memang di Amerika sana ya teman-teman, itu ada sedikit masalah terhadap yang namanya MIUI. Jadi mungkin namanya MIUI udah jelek tuh di Amerika sana, jadi bakalan ganti namanya jadi Mios. Nah sebenarnya Mios ini udah jadi salah satu project lamanya Xiaomi sejak tahun 2013. Ya jadi pada tahun 2013 Xiaomi tuh pengen ngasih nama OS-nya mereka sebagai Mios. Tapi entah kenapa jadi MIUI. Ya mungkin biar lebih gampang disingkat dan ada unsur nama Chinese-nya gitu kali ya. Jadi MIUI harusnya Mios gitu loh. Cuman setelah 1 dekade berakhir, lebih tepatnya 2023 ini, Xiaomi kemungkinan besar bakal ganti nama OS-nya mereka menjadi Mios. Walaupun memang gue pribadi nih ya belum tahu nih Xiaomi ini bakalan ganti namanya kapan dan kapan diresmikan OS terbarunya mereka ini dengan nama Mios. Tapi beberapa sumber yang gue baca, device yang bakalan kebagian Mios ini adalah device-device yang seri terbarunya ya teman-teman. Ya mungkin kayak Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Ultra ataupun yang lain sebagainya. Ya intinya device-device terbaru dari Xiaomi yang bakalan kebagian Mios terlebih dahulu ini. Tapi sampai sekarang memang belum ada fakta yang fix ya, bener-bener fix kapan hadirnya Mios di global ataupun di China sana. Tapi yang jelas harusnya di China sana terlebih dahulu, baru nanti ke global, baru dan nanti ke kita, ke Indonesia. Ya masih lama banget sih untuk Mios ini. Tapi yang jelas kemungkinan rumor ini ya 80% akurat sih. Soalnya memang MIUI harus udah ganti nama sepertinya ya. Soalnya reputasinya itu cukup dipertaruhkan nih. Tapi nanti kita bakalan bahas lebih tuntas lagi si Mios ini karena ini beritanya masih banyak yang simpang siur coy. Dan gue belum bisa kupas terlalu dalam berita si MIUI ganti nama jadi Mios ini. Jadi itu dia beberapa berita Sarapin Tech News yang bisa kita bawa di episode 15 kali ini. Kalau misalnya kalian punya berita lainnya ataupun punya pendapat lainnya, bisa banget tulis di kolom komentar. Ataupun punya saran masukan, langsung aja kritik di kolom komentar. Karena memang kolom komentar terbuka untuk penonton gue yang tercinta. Gue Chandra pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.